Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas cara memfaktorkan persamaan kuadrat dengan beberapa tipe soal ya. Soal pertama masih relatif mudah karena koefisien x kuadratnya yaitu 1 ya, sedangkan 2 sampai 4 ini di atas 1. Yang nomor 2 nomor 3 nomor 4 itu 6 koefisien untuk x kuadratnya. Kita mulai dari soal yang pertama yang paling mudah dulu. Kalau misalkan nilai x kuadrat koefisiennya itu 1, berarti tinggal cari aja nih, cari dua buah bilangan yang apabila dikali hasilnya 12, dan kalau misalkan dijumlah hasilnya adalah 7. Cukup gampang ya. Kalau dikali jadi 12, kalau dijumlah jadi 7. Nah, caranya gini, patokannya itu perkaliannya. Kalau dikali itu kan sama dengan 12. Sedangkan 12 itu kan bisa 1 kali 12, kemudian 2 dikali dengan 6, atau 3 dikali dengan 4. Nah, di antara ketiga pilihan ini, mana yang ketika dijumlah jadi 7? Ya, kandidat yang betul adalah pilihan 3 dengan 4. Sehingga ketika kita memilih angka 3 dan 4, pemfaktorannya adalah menjadi x plus 3 atau x plus 4. Kalaupun terbalik nggak apa-apa, misalkan x plus 4 duluan atau berikutnya x plus 3, nggak jadi masalah ya, karena memang hasilnya komutatif ya, bisa dibalik-balikan. Itu untuk cara ketika koefisien x kuadratnya adalah sama dengan 1. Kalau misalkan nomor 2 beda caranya tapi hampir mirip. Kita bahas soal nomor 2 ya. Nilai A atau koefisien x kuadrat pada nomor 2 ini adalah 2. Berarti kita coba kalikan dulu 2 dengan min 6. Jadi A kali C dulu ya. A kali C itu adalah min 12 ya. AC sama dengan 2 dikali min 6, yaitu negatif 12. Jadi kita harus cari dua buah angka yang apabila dikalikan jadi min 12, dan kalau misalkan ditambah ya, ditambah itu hasilnya yang ini, yang B ini, min B ini, koefisiennya yaitu min 1 ya. Jadi harus perhatikan tandanya juga. Jadi 12 min 12 itu dapat dari 2 dikalikan dengan C nya. Yang nomor 1 kenapa langsung bisa dikali 12? Karena kan dia kali 1, jadi nggak mengubah hasil kali 1, itu tetap hasilnya 12. Sedangkan nomor 2 koefisien x kuadratnya adalah 2, berarti 2 kalikan dengan min 6 yaitu min 12 ya. Nah, 12 ini kan kita jabarkan lagi, bisa 1 kali 12, 1 kali 12, 2 kali 6 ya, atau 3 kali 4. Ini salah satunya pasti ada yang negatif, karena yang B nya ini ketika ditambah jadi min 1. Peluang yang sangat mungkin itu adalah angka 3 dan 4. Ini nggak mungkin nih, ini nggak mungkin kejauhan buat jadi angka min 1. Sekarang tinggal tentukan aja mana yang positif, mana yang negatif. Berarti ini yang negatifnya pasti angka lebih besar, yaitu min 4. Ini pasti negatif. Jadi kalau misalkan kita kalikan, negatif 4 kali 3, betul negatif 12. 3 ditambah min 4 hasilnya adalah negatif 1. Nah, setelah itu teman-teman jabarkan lagi ya. Ini saya coba jabarkan lagi, karena dia ada angka 2 di A nya ini 2, berarti kita bagi 2. Berarti 2x yang satu tadi yang satu plus 3, yang satu lagi adalah 2x min 4. Nah, ini harus dibagi lagi. Dibagi berapa? Dibagi dengan A nya. Nilai A adalah 2 ya. Nah, di antara komponen 2x plus 3 dengan 2x min 4, mana yang bisa dibagi 2? Ya, yaitu sebelah sini ya. Yang 2x plus 3 nya tetap. Kemudian yang 2x min 4 nya kita bagi 2. 2x dibagi 2 sama dengan x. Kemudian min 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2 gitu ya. Jadi ini adalah bentuk faktornya. Kalau misalkan teman-teman mau cek, coba aja kalikan. Hasilnya pasti sama dengan hasil 2x kuadrat min x dengan min 6 ya. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 itu adalah A kali C nya itu diperoleh angka 3 dengan 5. Hasilnya 15. Sedangkan hasil tambahnya itu adalah sama dengan nilai B nya yaitu 16. Nah, perhatikan, kita akan mencari dua buah angka yang apabila dikali jadi 15, apabila dijumlah jadi 16. Berarti kita jabarkan 15 nya. 15 itu kan 1 kali 15 dengan 3 kali 5. Nih nggak ada pilihan lagi ya, cuma dua pilihan. Mana di antara pilihan ini yang ketika dijumlah hasilnya 16? Berarti pilihan yang atas kan, ini yang menang. Sehingga bentuk persamaannya adalah yang satu, yang satu lagi 15. Berarti 3x plus 1, satu lagi 3x plus 15. Dibagi adalah A nya. A nya berapa? Yaitu 3, dibagi 3 di sini.
Di antara komposisi 3x plus 1 dengan 3x plus 15, mana yang bisa dibagi dengan 3? Yaitu angka yang sebelah kanannya, 3x plus 15. Berarti yang sebelah kirinya tetap 3x plus 1. Sebelah kanannya adalah 3 dibagi 3 itu sama dengan x, 15 dibagi 3 itu adalah 5. Jadi bentuk faktornya adalah 3x plus 1 dikalikan dengan x plus 5 ya. Itu untuk soal nomor 3. Intinya kalau misalkan teman-teman hafal perkalian, kemudian bisa mengubah menjadi bentuk faktornya, kayak 15 itu kan 1 kali 15, 3 kali 5, nah itu pasti bisa mengerjakan soal seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, nilai A-nya 6 dan nilai C-nya 20. Berarti A kali C itu sama dengan 6, kita kalikan dengan 20, yaitu 120. Untuk jumlahnya atau tambahnya itu dia akan menjadi hasil yang B-nya, yaitu 23. Kita akan coba cari dua buah angka yang apabila dikali jadi 120. Kalau misalkan ini jumlah, jadi 23. Kalau misalkan teman-teman mau tebak-tebakan, boleh. Tapi kalau misalkan mau jabarkan bentuk pemfaktoran dari 120, boleh. Itu kan jadi 1 kali 120, ini nggak mungkin jadi 23 kan. 2 dikali 60 juga nggak mungkin. 3 dikali 40 juga nggak mungkin. 4 kali 30 juga nggak mungkin. Kalau misalkan kita bagi 5, ini hasilnya 24. 24 dengan 5 nggak bisa jadi 23. Kemudian kalau misalkan 6, kita kalikan dengan 20 juga masih kejauhan, 26 kan jumlahnya. Ke-7 nggak bisa. Kalau 8 itu 120 bagi 8 itu kan sama dengan 15. Nah 15 kemungkinan bisa, karena 8 ditambah 15 itu sama dengan 23. Berarti dari sekian kandidat angka yang cocok adalah 8 dengan 15. Nah bentuknya akan menjadi seperti ini. Perhatikan, yang satu 6x plus 8, yang satu lagi 6x plus 15 per berapa? Per 6 ya. Saya coba ubah formatnya dulu jadi matematika ya. Nah seperti biasa kita akan bagi lagi dengan angka 6. Di antara 6x plus 8 dengan 6x plus 15, ini mana yang bisa dibagi dengan 6 ya. Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita ubah angka 6 nya menjadi komposisi perkalian, yaitu 2 dikali 3 ya. Yang 6 dengan 8 bisa kita bagi 2, yang 6 dengan 15 bisa kita bagi 3 ya. Jadi 6 dibagi 2 jadi 3x, kemudian 8 dibagi 2 itu jadi plus 4. Oke, berikutnya 6 kita bagi 2 jadi 2x, kemudian ditambah 15 dibagi 3 jadi 5 ya, jadi 5 ya. 15 bagi 3 ya. Jadi kalau untuk pembagian ada penjumlah itu dua-duanya harus kena ya. Yang 6 bagi 2, yang 8 bagi 2. Yang 6x bagi 3, 15 juga dibagi 3. Jadi ini adalah bentuk pemfaktorannya. Kalau misalkan teman-teman nggak yakin, kalikan saja apakah sama nanti hasilnya dengan soal ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang suka. Boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.